Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk setiap jemaat Duta Injil yang datang hari ini dengan sukacita. Yang bersukacita dilambaikan tangan tinggi-tinggi saudara. Yang mencintai, yang mengasihi Tuhan. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita satu dalam doa. Kasih tepuk tangan buat kehadiran Tuhan Yesus di tempat ini saudara. Mari siapkan hatimu, kita satu dalam doa saudara. Naikkan ucapan syukurmu untuk berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini saudara. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Engkau memelihara hidup kami, menjaga hidup kami sampai hari ini. Dari tidur kami sampai bangun hari ini Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang baik, dengan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur, mengakui bahwa Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami rindu menyenangkan hatimu lewat pujian kami. Kami rindu menyenangkan hatimu lewat persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaatmu yang hadir pagi hari ini. Kami datang antusias untuk semakin rindu mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan lebih dari segalanya. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Kasih senyum saudara. Katakan Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Mari sama-sama angkat suara, tinggikan nama Tuhan. Come on. Ini kerinduan kami Tuhan. Mengenalmu, semakin mengerti isi hatimu. Katakan open the eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Katakan sama-sama saudara. Come on. See you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Nyatakan sama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. Sekarang biar jemaat Tuhan saja katakan open the eyes. Open the eyes. Buka hati kami Tuhan. I want to see you. Sekali lagi lebih keras di hadapan Tuhan saudara, kata open the eyes. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. To see you high, come on. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Katakan sama-sama. Holy, holy, holy. Holy, holy. Kau layak disembah Tuhan. Kekudusan memenuhi setiap hati kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Kau layak disembah. Holy, holy, holy. Oh, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yang semakin rindu untuk mengenal Tuhan katakan holy. Holy, holy, holy. Holy,
to see you. Katakan sama-sama. And I want to see you. And I want to see you. Berikan sorak-sorai, berikan hormat yang terbaik bagi nama Tuhan, saudara. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau Tuhan yang bertahan akan hidup kami. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Katakan aman berlindung, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Yesus Allah perkasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Come on. Jemaat Duta Injil katakan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan. Besarlah namanya. Kami tahu kami aman berlindung Tuhan. Dengan mantap katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus Tuhan, Yesus Allah. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah namamu. Yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Sorak-sorai bagi nama Yesus. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan, saudara. Senangkan Dia dengan hatimu. Terpujilah Tuhan. Come on. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Oh Yesus Allah berkat. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sorak-sorai bagi nama Yesus, nama yang layak untuk ditinggikan di atas segalanya. Siapa namanya? Yesus.
Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Katakan sama kamu. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak ku lihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Bersama Roh dengan iman nyatakan ku pasti menang. Come on. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tepuk tangan bagi Raja kita saudara. Amin. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kita saudara. Melebihi batas kekuatanku. Iman Kau yang berikanku kekuatan, semakin serupa dengan gambar. Yang percaya katakan sama-sama. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. Come on church. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Tuhan saudara. Come on. Kau Raja kami Tuhan. Kau bertata atas hidup kami sepenuhnya, seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu. Dengan mantap yakin katakan ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Raja keagungan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang merasa hidupnya diberkati Tuhan, yang merasa hidupnya dijaga sama Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri. Katakan engkau dijaga sama Tuhan, engkau disayang sama Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga hidup kami, memelihara hidup kami Tuhan. Kami rindu semakin mengenal. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami untuk semakin rindu mengerti, mengenal Allah kami. Makasih.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tepuk tangan buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah. Katakan sama-sama, saudara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Tuhan. Kau genggam setiap tangan kami, Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi nyatakan, saudara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Oh, tak bisa ku terlepas, Tuhan. Kau menggenggam tangan-Mu. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Nyatakan, ku terhubung dengan-Mu. Amin. Yang berdaulat atasku, terhubung dengan-Mu. Semakin melekat di hati-Mu, Tuhan. Di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Semakin melekat di hati-Mu. Ini menjadi doa kerinduan kami, Tuhan. Semakin mengerti, semakin serupa gambar-Mu. Oh Tuhan, ini hidup kami, bentuk hati kami, bentuk pikiran kami, Tuhan. Biar jemaat Tuhan katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu
Sambil angkat tangan saudara, ku terhubung denganmu. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau semakin besar, kami semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan. Ku terhubung denganmu Tuhan, yes. Selalu melekat di hatimu. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Bangkit berdiri sama-sama, katakan kami mau terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu Tuhan, yang berdaulat penuh Tuhan atasmu. Terhubung denganmu, kami rindu semakin terhubung, semakin melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Oh, Kau hadir bersama kami Tuhan. Oh, lawat setiap kami, buka hati kami Tuhan. Kami mau mengenal Allah kami. Kami mau mengenal Tuhan kami. Semakin terhubung dengan-Mu Tuhan, melekat dengan hati-Mu Tuhan. Oh, asyiklah. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, kami datang di tempat ini Bapa. Kami mau mengenal hati-Mu Tuhan. Allah kami yang menyelamatkan kami, yang memulihkan hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Oh, sungguh tiada kasih, kasih yang lebih kuasa untuk katakan di hadapan Tuhan saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, amin, ku terkagu bila karya tangan-Mu Tuhan. Kami tersanjung, katakan di hadapan Tuhan saudara. Karena oh amin, semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Angkat suaramu. Buat Tuhan kita saudara. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, yes. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you.
Cuma nama Yesus yang layak ditinggikan, cuma nama Yesus. When it's all about you, Jesus. Lebih keras katakan, I'm coming back to the heart. Oh, it's all about you. I'm sorry, Lord. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Diamkanlah seluruh suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Biar kami dengan tenang dan damai mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Maka mohon urapi hamba-Mu. Taruhlah firman-Mu pada bibir mulut hamba-Mu melalui pengetahuan, pengalaman, talenta, bahkan persiapan dan kesehatan. Melalui semuanya itu Engkaulah yang berbicara kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Mari kita buka Mazmur 112. Mazmur 112. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 gantian. Sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Ia tidak akan takut akan kabar buruk, hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dengan murah hati ia membagi-bagi kepada orang yang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduk kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan.
Saudara-saudara, Mazmur adalah nyanyian. Aslinya adalah nyanyian. Dan karena itu penyusunan sebuah nyanyian dengan bait-baitnya tidak seperti orang menyusun makalah. Sistematikanya tidak seperti orang membuat makalah. Karena itu adalah nyanyian. Yang sekarang kita baca tidak ada lirik-liriknya seperti nyanyian. Oleh karena itu kami para pengkhotbah kalau berkhotbah dari Mazmur harus membuat sistematika sendiri. Dan karena itu sistematika saya bisa berbeda dengan sistematika rekan yang lain. Jadi karena saya yang diberi kesempatan untuk berkhotbah hari ini, maka mau tidak mau Anda mengikuti sistematika saya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kepada Mazmur ini, Bahagia Orang Benar. Nah, siapakah orang benar itu? Simak ayat 1. Bahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang benar menurut definisi Mazmur ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, apa ciri menurut Mazmur ini? Ciri dari orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, dia suka akan perintah Tuhan. Ayat 1b. Oh enggak ada ya. Baca aja sendiri situ. Ia suka akan perintah Tuhan. Suka akan firman Tuhan. Jadi ciri orang yang takut akan Tuhan adalah suka akan firman Tuhan. Saya mau tanya, kenapa orang bosan dengar khotbah? Kenapa orang ngantuk kalau dengar khotbah? Apalagi khotbah yang tidak berapi-api, tapi berair-air. Saya pernah sekali di gereja kami tidak berkhotbah. Yang berkhotbah adalah teman pendeta yang lain. Khotbahnya tidak berapi-api, berair-air. Saya duduk paling belakang, baris belakang. Karena sesudah ibadah saya pergi berkhotbah di tempat lain. Di gereja kami itu banyak sekali orang Manado. Jadi satu bangku baris di depan saya itu ibu-ibu orang Manado semua. Begitu pendetanya mulai berkhotbah, ada ibu-ibu Manado satu ngantuk. Dicolek sama temannya, "Hei, kenapa nggak ngantuk?" Yang ngantuk bilang begini, habis pendetanya bikin ngantuk. Walaupun bukan saya yang berkhotbah, saya punya solidaritas korps ya. Yang ngantuk dia, kenapa yang salah pendeta? Ayo. Emangnya matamu pendeta yang ngurus? Saya mau katakan satu hal. Menjadi pembicara yang baik tidak mudah. Tapi jangan lupa, menjadi pendengar yang baik juga tidak mudah. Mendengar dengan baik juga butuh konsentrasi. Butuh kesungguhan hati. Tapi kalau orang suka akan firman Tuhan. Saya orang Maluku. Akrab dengan lautan. Makanan lauk favorit saya adalah ikan laut. Seumur hidup saya makan ikan laut. Paling tidak seminggu 4 kali. Kenapa saya tidak bosan sama ikan? Ya, karena saya suka ikan. Usia perkawinan saya 52 tahun. Saya bayangkan selama 52 tahun saya hidup dengan perempuan yang sama. Bangun pagi muka itu. Pulang pelayanan muka itu. Pulang pelayanan muka itu juga. Kenapa saya tidak bosan? Ya sekali-sekali juga sih.
Kenapa saya tidak bosan? Karena saya suka istri saya. Kalau Anda suka akan firman Tuhan, yang namanya bosan, malas, jenuh, nggak ada. Walaupun kadang-kadang masakan ikan itu nggak enak, tapi itu tidak mengurangi sedikit pun kesukaan saya akan ikan. Walaupun sekali-sekali saya bangun pagi lihat wajah istri saya, tapi tidak mengurangi sedikit pun kesukaan saya sama dia. Orang yang takut akan Tuhan, suka akan firman Tuhan. Kedua, ia penyayang, pengasih, dan adil. Ayat berapa itu, ayo? Ayat berapa itu? 4. Pengasih, penyayang, dan adil. Tidak hanya pengasih dan penyayang, tapi adil. Saya pengasih dan penyayang. Tapi kalau saya tidak adil, maka saya bisa pilih kasih. Saya punya cucu 7. Saya mengasihi mereka semua. Tapi kalau saya tidak adil, saya akan mengasihi cucu yang fahamnya rap-rap daripada yang tidak paham rap-rap, kan? Tapi pengasih, penyayang, dan adil. Pengasih dan penyayang dan adil. Artinya pengasihan dan penyayangan. Pengasihan, penyayang apa sih? Pengasih dan penyayang itu tidak membeda-bedakan karena adil. Ciri ketiga, ia hidup dalam terang. Masih ayat 4 kan? Orang yang takut akan Tuhan itu hidup dalam terang. Apa bedanya hidup dalam terang dan hidup dalam gelap? Orang yang hidup dalam terang kelihatan ya. Kalau saya tinggal dalam terang, saya jelas terlihat oleh orang lain. Orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya jelas kelihatan kepada orang lain. Sifat baiknya, sifat buruknya terlihat dengan jelas. Tidak munafik. Tapi orang yang hidup dalam terang juga melihat sekelilingnya juga dengan benar. Dalam gelap saya tidak bisa membedakan mana hitam mana putih ya. Tapi dalam terang saya bisa membedakan mana hitam mana putih. Jubah pendeta saya di gereja kami warnanya hitam. Saya pernah khotbah malam-malam mati lampu. Kulit saya sudah hitam, pakai jubah hitam. Khotbah malam-malam mati lampu. Untung ada clerical color yang putih di leher. Makanya Imat bilang, oh beliau masih di mimbar. Coba saya diam-diam keluar, ayo. Dalam terang, orang yang takut akan Tuhan itu dinilai dengan jelas oleh orang lain. Tapi dia juga menilai orang lain dengan jelas, dengan jujur. Dengan benar. Itu orang yang takut akan Tuhan. Ciri ke berapa ya? Ciri ke 4. Ia menaruh belas kasihan. Memberi pinjaman. Suka berbagi. Ayat berapa itu? Ayat 5 dan ayat 9. Jadi 4 ciri orang yang takut akan Tuhan menurut Mazmur ini. 1, suka akan firman Tuhan. 2,
pengasih, penyayang, adil. 3, hidup dalam terang. 4, menaruh belas kasihan, suka berbagi. Nah, apa hasilnya? Apa hasilnya? Tunggu dulu, kertasnya lengket. Apa hasilnya? 1, anak cucunya perkasa di bumi. Ayat berapa itu? Lihat di Alkitab Anda, jangan lihat di layar doang gitu. Teknologi ini membuat orang jadi malas ya. Anak cucunya perkasa di bumi. Apa artinya anak cucunya perkasa di bumi? Jago berantem? Jenderal semua? Enggak. Kata Ibrani untuk perkasa artinya menjadi pelopor dalam keteladanan. Anak cucunya perkasa artinya sekalipun dia bukan jenderal, sekalipun dia cuma pegawai kantor biasa, dia menjadi teladan. Dia menjadi contoh. Dalam pengertian perkasa di sini bukan berarti sukses secara materi, secara jabatan. Bukan. Tapi dia menjadi pelopor dalam keteladanan. Dia dicontohi dalam hidup. Hasil kedua apa? Harta kekayaan ada di rumahnya. Cari ayatnya sendiri. Oh, ditayangkan ya. Harta kekayaan ada di rumahnya. Apa artinya harta kekayaan? Tidak dikatakan bahwa kemewahan. Harta adalah sesuatu yang menjadi milik sendiri. Dan kekayaan adalah sesuatu yang berharga bagi Anda. Semiskin-miskinnya orang yang takut akan Tuhan, dia tetap punya sesuatu kan? Paling tidak punya sendal jepit, iya enggak? Mungkin Anda tidak sekaya raya orang lain, tapi apa yang Anda punya, itulah harta Anda. Dan itu hasil karena Anda peroleh dengan takut akan Tuhan. Apa yang Anda peroleh dalam takut akan Tuhan mungkin saja sangat sederhana. Tapi dibandingkan dengan orang lain yang memperoleh harta kekayaan yang besar tapi berdasarkan tidak takut akan Tuhan. Korupsi dan sebagainya. Itu hasil kedua. Hasil ketiga adalah dia tidak akan goyah. Ayat 6. Dia tidak akan goyah. Persoalan, permasalahan, bahkan kesulitan tidak membuat dia goyah. Membuat dia tetap teguh. Ada masalah, ada persoalan, bahkan ada bencana sekalipun. Dia tidak goyah. Ciri yang atau hasil yang keempat adalah dia diingat dan dikenang. Cari ayatnya sendiri. Pokoknya ada di Mazmur 112. Daripada cari sendiri, percaya aja lah. Kan saya sudah siapkan. Dia akan diingat dan dikenang. Diingat dan dikenang dengan bermartabat. Dia diingat karena dia hidup bermartabat. Coba Anda buka Amsal 10.
ayat 7a. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kalau Anda takut akan Tuhan, orang akan mengenang Anda walaupun Anda sudah apa ya? Udah hilang lah gitu. Orang yang takut akan Tuhan selalu diingat dan dikenang. Hasil yang berikut adalah bahwa dia tidak takut kepada kabar celaka. Ayat 7a. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Artinya, sekalipun ada kabar yang mendatangkan ketakutan, dia tidak panik. Dia tetap tenang. Beberapa waktu lalu saya lihat di YouTube ya. Ada seorang ahli gempa vulkanologi Jepang menemukan bahwa ternyata Indonesia ini tidak hanya dikepung oleh 13 megatrust. Tapi dia menemukan satu lagi. Menjadi 14 megatrust. Yang sudah ratusan tahun diam. Dan kalau pada satu waktu meledak, itu lempengan bumi yang saling bergesek ya. Nah, itu dia sudah ratusan tahun diam. Dan ada siklusnya. Yang terbesar sekali adalah di Selat Sunda. Dia meletus 200 tahun yang lalu. Dan yang ke-14 dia temukan itu katanya di daerah saya, Maluku. Mendengar itu saya panik juga. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya tidak takut. Karena pasti dia meledak, saya sudah mati kok. Jadi dia tidak panik. Dan hasil yang terakhir adalah bahwa dia kekuatannya adalah kemuliaannya. Ayat 9 kalimat terakhir. Tanduk kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan. Itulah hasil dari orang yang takut akan Tuhan. Nah, itulah saya sudah berusaha mengeksplorasi Mazmur ini. Sekarang baru masuk ke isinya. Jadi dari tadi itu baru pembukaan ya gitu. Sekarang pertanyaannya, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan dalam bahasa asli Alkitabnya adalah bahwa takut yang lahir karena kagum dan hormat. Karena saya kagum dan hormat, saya takut. Jadi ada unsur kegentaran. Tapi gentar bukan karena sesuatu yang mengerikan. Bukan gentar karena sesuatu yang menakutkan, yang mengancam. Bukan. Tapi takut akan Tuhan adalah takut yang lahir karena kita kagum dan hormat kepada Tuhan. Itulah makna kata takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu apa fungsinya? Takut akan Tuhan itu akan berfungsi mendisiplinkan kita. Ketika saya mau maling, takut akan Tuhan mendisiplinkan saya. Jadi takut akan Tuhan itu seolah-olah alat untuk membuat kita disiplin ya.
Tidak sembarangan hidup takut akan Tuhan, hidup dalam ketidakbenaran. Kalau kita takut akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan itu membuat kita disiplin secara moral. Disiplin secara sosial bahkan. Jadi takut akan Tuhan itu semacam alat untuk membuat kita disiplin. Saya mau bikin sesuatu, takut akan Tuhan. Maka saya harus menguji apapun yang saya lakukan. Agar tidak mendukacitakan hati Tuhan. Jadi fungsi takut akan Tuhan itu sebagai alat untuk mendisiplinkan kita. Membuat kita terdisiplin secara rohani. Secara moral. Secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Takut akan Tuhan itu membuat kita disiplin. Maka takut akan Tuhan itu tidak hanya sewaktu-waktu. Tapi takut akan Tuhan itu harus menjadi karakter. Dia harus menjadi jiwa kita. Menjadi sifat dasar kita. Takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, kita disebut orang benar. Pertanyaan berikut lagi adalah, siapakah orang benar itu? Jangan jawab lagi takut akan Tuhan, saya udah tadi. Sekarang definisi orang benar. Kalau kita katakan orang benar ialah orang yang tidak pernah melanggar satu pun perintah Tuhan seumur hidupnya, ada enggak? Enggak ada. Dari 10 perintah Tuhan, enggak usah banyak-banyak. Padahal perintah Tuhan di perjanjian lama itu ada 600-an. Dari 10 saja, 10 perintah Tuhan. Anda bisa bikin berapa seumur hidup Anda, ayo. Tanpa melanggar satu pun. Anda mungkin tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri. Tapi menyebut nama Tuhan sembarangan. Jalan-jalan kaki tersandung di kursi. Tuhan, apa hubungan Tuhan dengan kursi itu? Atau mungkin Anda tidak pernah membunuh, tidak pernah berzinah, tidak pernah mencuri. Tapi Anda menyebut, Anda berbohong. Dan jangan lupa, bohong gede, bohong kecil di mata Tuhan sama. Jangan sudah pikir bohong-bohong gede baru dosa. Bohong kecil juga dosa. Suami istri mau pergi makan enak di restoran. Anak kecil minta ikut. Enggak, mama ke dokter nak. Kan bohong. Dulu di gereja kami ada majelis orang Manado, marganya rapar. Rapar ya. Saya rap-rap. Dia rapar. Pada satu waktu, para rapar ini melakukan satu kesalahan administrasi kecil. Lalu ada rapat majelis. Ada seorang majelis yang lain bilang begini. Saya dengar Pak Rap-Rap bikin begini ya. Saya ditegur di tengah rapat oleh majelis. Bayangkan, pendeta ditegur majelis loh. Untunglah ketua rapat segera bilang, Pak, bukan parapar gitu. Setelah selesai rapat, kami lagi minum-minum teh. Bapak yang marah-marah tadi datang ke saya. Parap, jangan marah ya. Saya salah dengar. Bapak marah enggak? Dia bilang, enggak kok. Padahal tadi saya marah banget, tahu enggak gitu. Saya bohong kan? Harusnya saya bilang, tadi saya marah. Tapi karena Bapak udah minta maaf, saya enggak marah lagi. Jadi kalau orang benar ialah orang yang tidak pernah berdosa, tidak ada orang benar. Tapi menurut definisi Mazmur, menurut Profesor Christoph Barth, orang benar ialah orang berdosa. Yang sadar dan mengaku
bahwa dia berdosa. Itu orang benar. Orang berdosa yang ngaku berdosa. Benar gak dia? Orang jelek yang ngaku jelek. Benar gak dia? Ayo. Orang sakit yang ngaku sakit. Benar gak dia? Benar. Kalau saya bilang saya orang Chinese, kulit putih, mata sipit, saya benar gak? Enggak. Tapi kalau saya bilang saya orang Ambon, hitam, keriting, jeleknya dikit, cakapnya banyak. Saya benar. Saya pernah memakai ilustrasi ini di sebuah persekutuan doa kantor. Begitu saya bilang jeleknya dikit, cakapnya banyak, ada karyawan nyeletuk, itu juga tidak benar, katanya gitu. Karena dia sadar dan dia bahwa dia adalah orang berdosa, maka dia takut akan Tuhan. Dan suka akan firman. Orang sakit yang mengaku sakit, dia cari dokter. Orang jelek yang ngaku jelek cari salon kecantikan. Itulah definisi orang benar. Nah, itulah uraian dari Mazmur 112 tadi. Nah, saya mau mengikhtisarkan seluruh uraian tidak tadi. Karena itu dia disebut orang yang berbahagia. Karena dia takut akan Tuhan dengan semua ciri tadi. Apa saya perlu ulang? Dengan semua hasil yang dia peroleh tadi, maka dia disebut orang yang berbahagia. Nah, apa arti kata bahagia di sini? Seringkali kita menganggap bahwa bahagia itu berarti tenang, damai, berkecukupan, makmur. Enggak, begitu yang dimaksud dengan Alkitab. Bahagia dalam Alkitab adalah dia berada dalam relasi yang utuh dengan Tuhan. Saya dan istri saya berbahagia. Walaupun kadang-kadang kami salah paham kan. Tapi selama relasi saya terawat dengan baik, saya happy. Ngerti gak sih? Walaupun kita seringkali mengalami berbagai hal dalam hidup kita, bahkan seringkali kita tidak setia, tapi selama relasi kita dengan Tuhan terawat dengan baik, itu happy. Jadi bahagia tidak berarti bahwa kita tidak punya masalah. Bahagia tidak berarti bahwa kita tidak pernah jatuh. Tapi bahagia berarti kita selalu berada dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Dan ciri relasinya apa? Relasi. Tahu nggak kode relasi? Di kampus kami kalau ada teman-teman pacaran, sekampus, kami nggak bilang pacaran nih gitu. 267 ya gitu. Tahu 267? Not angka, ayo. 2, 6, 7, belum ngeh ya gitu. 2, 6, 7. Relasi. Jadi sekalipun kita banyak jeleknya, banyak pelanggarannya, tapi selama kita punya relasi dengan Tuhan, itu happy, itu sumber kebahagiaan. Dan ciri relasi itu apa? Takut akan Tuhan. Relasional kita adalah relasi takut akan Tuhan. Selama relasi itu terpelihara dengan baik, sekalipun kita punya banyak masalah, sekalipun kita punya banyak kelemahan dan kekurangan, kita tetap berbahagia. Nah, sekarang saya
mau ikhtisarkan khotbah saya. Seperti saya katakan di awal kan ini sistematika saya ya. Jadi Anda mesti ikut. Orang yang benar itu menurut Mazmur ini akan mengalami 3 ber. Tahu ber? Awalan, ber. 1, bertahan. Sekalipun ada banyak bencana, sekalipun ada banyak kabar buruk, dia tidak goyah. Saya ikhtisarkan itu dengan kata ber yang pertama, bertahan. Dan karena dia bertahan, maka dikatakan tadi, harta ada di rumahnya, anak cucunya perkasa, dan seterusnya. Saya sebut itu ber kedua, berhasil. Dan yang ketiga adalah karena dia berbagi, dia berkebajikan kepada orang lain, maka ber yang ketiga adalah berdampak. Jadi orang benar itu akan mengalami 3 ber. Bertahan, 2, berhasil, 3, berdampak. Dan karena itu dia akan mengalami ber yang keempat. Berbahagia. Bertahan, berhasil, berdampak, berbahagia. Ada klimaksnya yang tidak ada di Mazmur ini. Apa? Mau tahu nggak? Kepo. Berhikmat. Klimaksnya adalah hikmat. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi sudah berapa ber? Bertahan, berhasil, berdampak, berbahagia, berhikmat. Nah, Anda mau bahagia? Ya nggak mau ya udah. Anda mau bahagia? Jadilah orang benar. Mau jadi orang benar? Takutlah akan Tuhan. Dan ujung-ujungnya adalah berhikmat. Masih ingat hikmat nggak? Apa itu hikmat? Saya sudah pernah berkhotbah itu di sini loh. Oh mungkin Anda nggak masuk waktu itu ya. Sebenarnya khotbahnya sudah selesai sih, tapi tergelitik untuk bertanya lagi apakah Anda masih ingat apa itu hikmat? Masih ada 8 menit, gak apa-apa lah gitu. Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu memahami segala sesuatu dalam hidupnya dari cara pandang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Mungkin dia mengalami sesuatu yang pahit. Tapi kalau dia melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia tahu baik itu maksud Tuhan itu baik. Itu orang yang berhikmat. Masih ingat ceritanya enggak? Udah lupa ya? Saya cerita aja lah gitu. Di angkatan kami di Sekolah Tinggi Teologi. Ada 2 orang yang lulus. Dengan predikat cum laude. Yang satu adalah rekan saya yang baru saja meninggal dunia. Dr. Yan Sihar Aritonang. Dia lebih tinggi nilainya dari saya. Orang kedua yang cum laude juga adalah yang berdiri di depan Anda.
Tapi saya hampir aja nggak cum laude. Gara-gara satu mata kuliah. Tahu mata kuliah apa? Ngajar sekolah minggu. Saya lebih baik disuruh berkhotbah di depan 5.000 orang dewasa saya berani. Daripada berkhotbah di mengajar 5 anak kecil. Nggak tahan saya. Berisiknya itu loh gitu. Teorinya saya sudah lulus. Saya mesti praktek. Saya ke bagian praktek di gereja GPIB Paulus di Taman Sunda Kelapa. Begitu saya datang saya tanya pengurusnya, di mana kelas saya? Mereka tunjuk kelasnya. Ternyata itu anak-anak SD yang baru kelas 3-an ya. Itu kan lagi badung-badungnya. Jadi sambil ngajar, satu lari ke sana, satu lari ke sini. Akhirnya apa? Sambil ngajar saya jeber satu-satu kan gitu. Ternyata ada satu anak yang bapaknya majelis. Hari Senin masuk kampus. Dosennya orang Amerika, Dr. Bulkin namanya. Begitu saya masuk kampus dia bilang, Rap, kau nggak lulus. Ada laporan dari gereja Paulus, kau jeber anak-anak katanya gitu. Untunglah dosennya baik hati. Kalau saya nggak lulus itu saya nggak cum laude. Lulus sih lulus tapi nggak cum laude. Lalu akhirnya untunglah dosennya baik hati. Dia bilang, saya kasih kau kesempatan 1 kali lagi. Hari Minggu depan di kelas yang sama. Bohong juga kan itu. Saya pingin sekali cum laude. Masa gara-gara saja itu aja saya cum laude. Jadi saya telepon ke gereja itu saya tanya, kurikulum minggu depan itu apa? Ternyata mereka bilang begini, kurikulum minggu depan adalah Tuhan menciptakan alam semesta dengan hikmat. Nah, kalau sekedar cerita Tuhan menciptakan alam semesta, gampang kan? Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, selesai kan? Nah, hikmat. Jelasin hikmat buat orang dewasa aja susah, apalagi buat anak-anak kan gitu. Tapi saya pingin banget cum laude gitu. Akhirnya 1 minggu itu saya duduk di perpustakaan bagian buku anak-anak. Saya cari ilustrasi. Akhirnya saya dapat. Begitu saya masuk kelas hari Minggu itu. Mereka udah takut semua kan jadi. Terus saya bilang, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya belum selesai, ada anak Ambon satu bilang begini, udah tahu kak gitu. Rasanya mau jeber lagi tuh. Tapi kali ini kakak mau cerita yang lain. Harus saya cerita, pasti Anda dengar cerita ini. Ada seorang pengembara. Dia mengembara masuk keluar hutan. Menyeberangi sungai yang banyak buaya. Dia tidak takut. Begitu saya cerita itu, mereka mulai tenang. Dalam hati saya, cum laude kan gitu. Pada satu waktu orang ini kecapean. Dia duduk berbaring telentang di bawah pohon beringin. Dia menengok ke atas pohon beringin yang besar dan rimbun. Dia bilang, Tuhan gak adil. Masakan pohon beringin segede begini, buahnya dibikin kecil begini. Sebaliknya pohon semangka, batangnya segini, buahnya besar. Dia bilang, kalau aku jadi Tuhan, ku bikin buah beringin segede buah semangka. Dan buah semangka segede buah beringin. Sementara dia berpikir begitu, ada buah beringin jatuh. Pas kena hidungnya, dia loncat berdiri dan dia bilang, Tuhan sungguh adil. Bayangkan buah beringin segede buah semangka. Anak-anak itu ketawa kayak Anda ketawa begini ya gitu. Tahu-tahu
Ada anak Manado berdiri tanya, iya Kak, tapi kenapa Tuhan bikin begitu? Saya udah siap. Itulah yang disebut hikmat Tuhan. Ya gimana Kak? Tuhan bikin pohon beringin untuk tempat burung bersarang dan orang bernaung. Karena itu bukan buahnya yang penting, tapi rimbun daunnya yang penting. Tapi Tuhan bikin semangka untuk orang lapar dan haus. Karena itu bukan batang dan daunnya penting, tapi buah berairnya penting dan taruh di tanah. Biar orang lapar dan haus gampang ambil. Bayangkan orang lapar dan haus mesti naik pohon beringin ambil buah semangka kan gitu. Mereka mengerti semua. Tahu-tahu anak Ambon yang kemarin itu. Tanya lagi, iya Kak, sekarang saya tanya Kakak, gimana dengan pohon duren? Saya tidak siap sama sekali menjawab pohon duren. Kalau tadi saya jawabnya lancar, sekarang saya jawabnya terbata-bata. Dek, Tuhan bikin pohon beringin bukan untuk tempat orang bernaung. Kau sudah tahu bukan? Pohon duren itu buahnya berduri, berat. Kalau matang jatuh sendiri. Tahu Kak? Tahu. Kenapa kamu berlindung bawah pohon duren? Dia bilang begini, iya Kak, tapi ada hujan lebat. Gak ada pohon lain kecuali pohon duren. Saya berlindung di mana? Saya dapat inspirasi. Itu namanya kalau orang dewasa mengatakan, itulah kau sedang mengalami apa yang disebut problem. Itu problemmu. Harus berlindung di bawah pohon duren yang buahnya lagi matang-matang kan gitu. Iya kak, tapi gimana? Nah, untuk menyelesaikan problem itu kau butuh hikmat. Hikmatnya gimana Kak? Nah, saya bilang begini, waktu berlindung itu pakai helm. Lalu cepat-cepat, ayo nyanyi yuk, kan gitu. Takutnya dia bilang, di hutan dapat helm dari mana kan saya tambah repot, kan gitu. Hikmat, sekali lagi adalah orang yang mampu memahami apapun dari cara pandang Tuhan ya. Dan hanya kalau dia takut akan Tuhan, baru dia mau menguji apapun dari sudut pandang Tuhan kan. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, dia pakai otaknya. Analisis sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu mengacu pada apa yang Tuhan rencanakan buat dia. Itulah wisdom. Jadi, cerita tadi itu bonus ya. Karena Mazmur 112 sudah selesai dari tadi. Selesainya dengan 5 ber. 1, bertahan. 2, berhasil. 3, berdampak. 4, 5, amin. Bapa di sorga, hamba-Mu telah mengajarkan pengajaran dari Alkitab dalam semua kelemahan dan keterbatasan manusiawi. Roh Kudus yang tidak terbatas kiranya menumbuh kembangkan setiap pemahaman yang sudah diterima oleh anak-anak Tuhan ini. Sehingga dengan demikian pengajaran firman ini menjadi berguna, menjadi berkat bagi setiap orang yang sudah menerimanya. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih hambanya Pendeta Elza Trap yang sudah jadi berkat buat setiap kita.
pada siang hari ini. Tiba saatnya saudara kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan saudara. Kita siapkan hati kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, berkat yang kami terima sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pemberian kami Tuhan Yesus. Kami rindu memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Sambil kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita akan saksikan pengumuman gereja melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali, ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30, ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan kita yang sangat baik buat hidup kita saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Biar jemaat Gereja Duta Injil saja nyatakan kata Allah itu baik. Allah Kau menyediakan
berdiri sama-sama saudara. Dan selamanya ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku lu. Sambil mengabaikan tangan tinggi-tinggi, katakan kasih setianya. Si setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami telah berjumpa dengan Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini. Perjumpaan terjadi melalui pujian, firman, dan doa. Karena itu ya Tuhan, biarlah ketika kami kembali ke dalam keseharian kami, perjumpaan kami tidak berakhir di sini. Dan dimanapun kami pergi dan kemanapun kami berada, Tuhan ada bersama kami. Tiliklah setiap orang yang sudah hadir dalam ibadah pagi ini. Engkau mengenal setiap pergumulan, setiap kerinduan hati, setiap doa yang dinaikkan kepadamu. Engkau jawab kami satu demi satu, sesuai dengan kebutuhan kami dan sesuai dengan rancangan-Mu untuk masing-masing kami. Kami berdoa untuk Gereja Duta Injil, untuk Gembala sidang kami bersama keluarga besarnya dan semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini dalam bidang apapun. Tuhan berkati jerilelah mereka sehingga jerilelah mereka tidak sia-sia. Biarlah Gereja Duta Injil sungguh-sungguh menjadi duta-duta yang mengabarkan Injil kepada dunia ini. Kami bersyukur untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami, memberi kepada kami pemerintah yang jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Kiranya pemerintah kami dapat menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kami sedemikian rupa, sehingga makin hari bangsa ini makin damai, makin sejahtera, makin adil. Kami berdoa untuk umat Kristen di Indonesia, terutama umat-Mu yang sedang mengalami berbagai penghambatan dan mengalami berbagai kesulitan. Kiranya Tuhan berikanlah kepada umat-Mu daya tahan, kesabaran, iman yang kuat, hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi berbagai kendala yang menghalang mereka untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk begitu banyak bangsa kami, rakyat kami yang mengalami berbagai penderitaan karena bencana alam, karena kemiskinan, karena ketidakadilan, karena penyalahgunaan hukum dan wewenang. Tuhan, berikanlah kepada setiap saudara kami yang mengalami ketidakadilan daya tahan, kesabaran, dan hikmat. Berkatilah semua orang yang berjuang demi keadilan, demi kesejahteraan, demi kebenaran dalam kehidupan bangsa kami. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa di dunia yang mengalami konflik dan ketegangan. Tuhan, Engkau adalah penguasa semua bangsa. Berikanlah kemauan baik kepada semua pemimpin-pemimpin bangsa untuk mengupayakan kehidupan antar bangsa yang lebih damai, lebih adil. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat Tuhan selalu menyertai kami. Saudaraku, arahkanlah hati pada Tuhan. Terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi.
Tuhan memberkati engkau dengan apapun yang engkau kerjakan menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan menjadikannya berhasil. Tuhan memberkati engkau apapun keberadaanmu, apapun keadaanmu. Terimalah semua berkat ini dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertaimu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat menikmati hari Valentine ya, bersama dengan orang-orang yang dikasihi, dicintai. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya.